Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Usai melakukan pemeriksaan lanjutan, petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang, Jawa Tengah akhirnya menjerat pria pemakan kucing dengan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari pemeriksaan lanjutan diketahui kebiasaan mengonsumsi daging kucing sudah dilakukan oleh pelaku NY sejak 3 tahun terakhir. Tidak hanya mengincar kucing liar, pelaku bahkan mengaku beberapa kali membunuh dan memakan kucing peliharaan milik tetangga maupun penghuni kos miliknya. Kepada petugas, pelaku meyakini dengan mengonsumsi daging kucing bisa menurunkan kadar gula di dalam tubuh pelaku yang mengaku mengidap penyakit diabetes. Namun berdasarkan hasil tes kesehatan, polisi menyampaikan kadar gula darah pelaku normal. Meski dijerat dengan pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pelaku hanya diminta wajib lapor karena hukuman di bawah 5 tahun. Dan mengakui telah mengonsumsi daging kucing selama kurang lebih 3 tahun. Modusnya adalah ketika Bapak ini melihat kucing tidur, kemudian disamperin. Setelah itu dipukul menggunakan senjata tajam. Namun yang dipakai adalah punggung senjata tajam berupa celurit, sehingga dipukul di kepalanya, sehingga kucing itu mati. Kemudian dibakar untuk menghilangkan bulu-bulunya. Selanjutnya dipotong-potong dan dimasak. Setelah dimasak, beliau mulai mengkonsumsi. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak. Sebelumnya warga Kelurahan Sekaran, Kota Semarang, Jawa Tengah digemparkan dengan perilaku seorang pria yang gemar memakan daging kucing. Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Semarang merekam video saat pria berinisial NY tengah mengonsumsi daging kucing. Tim unit Reskrim Polsek Gunung Pati langsung menjemput pelaku. Di lokasi polisi menemukan sisa pembakaran, tulang belulang, dan kepala kucing yang berserakan di saluran air. Pemirsa, lalu apa efek atau pengaruhnya bagi tubuh kita setelah makan daging kucing? Kita akan membahasnya bersama dengan Fitri Hudayani, ahli gizi RSCM. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat siang, Mbak. Iya, Ibu Fitri, publik digemparkan dengan seorang pria di Semarang yang mengklaim mengonsumsi daging kucing bisa mengobati diabetes. Betulkah klaim ini, Ibu Fitri? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau diabetes sebenarnya fokusnya bukan ke ini ya, sumber makanan protein hewani seperti kucing misalnya ya, yang kita ketahui bukan bahan yang lazim dikonsumsi oleh manusia, tetapi tidak bisa cuma satu jenis bahan saja yang difokuskan, tetapi juga harus keseluruhan. Kemungkinan pengkonsumsi ini gulanya misalnya normal dengan mengkonsumsi daging kucing bisa jadi dalam konsumsinya sehari itu bukan hanya itu saja yang perlu kita lihat. Mungkin nasinya juga dia batasi, kemudian juga makanan-makanan lainnya juga sehingga terkesan karena mengkonsumsi daging kucing gula darahnya jadi normal, tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi gula darah normal. Begitu, Mbak. Baik. Apa kemudian dampaknya setelah mengonsumsi daging kucing bagi kesehatan? Nah, daging kucing ini kita ketahui memang masuk salah satu hewan peliharaan seperti itu ya, tetapi kucing itu bukan termasuk hewan ternak pangan. Artinya bukan hewan yang memang ditujukan untuk makanan manusia, sehingga tidak ada standar-standar yang mengatur untuk keamanan pangannya. Kita tahu sendiri kucing itu bisa di mana saja. Kemudian agak jarang misalnya kucing itu dia ditempatkan di satu tempat terus-menerus. Biasanya dia akan mobile kemana-mana yang pastinya akan beresiko sekali adanya paparan-paparan dari hal-hal yang berbahaya, misalnya bakteri, virus, seperti itu. Dan konsumsi daging kucing ini juga sangat beresiko terjadinya meat-borne disease atau penyakit-penyakit yang ditularkan dari hewan, khususnya kucing seperti itu. Bisa bakteri, bisa virus, bahkan yang
juga berbahaya, salah satunya adalah infeksi rabies, itu bisa menyerang juga. Begitu, Mbak. Oke. Baik, jadi tidak ada standarisasi pangan, kemudian juga akan meningkatkan resiko ya, bakteri maupun penyakit. Apa Iya, saja betul. bakteri atau penyakit yang mungkin bisa menimbulkan resiko bagi seseorang setelah mengkonsumsi daging kucing? Bakterinya bisa aja ada salmonellosis, itu bisa. Kemudian tuberkulosis yang dari kucing juga bisa. Ada brucellosis dan lainnya. Itu jika masuk ke dalam tubuh manusia pastinya akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan bagi manusia itu sendiri. Meskipun mungkin si bapak ini bisa jadi ya dia melakukan pemasakan seperti itu. Tetapi itu juga tetap tidak bisa menghilangkan sama sekali resiko-resiko dari meat-borne disease yang diakibatkan dari konsumsi daging kucing ini. Bibit penyakit apa yang mungkin bisa ditimbulkan, Bu Fitri? Banyak macam-macam ya, bisa menyerang ke organ-organ tubuh manusia atau bahkan juga bisa menginfeksi berbagai organ yang nanti gangguannya tergantung. Misalnya bisa jadi kalau misal gangguan pencernaan, kemudian juga misalnya diare terus-menerus, akhirnya kemudian bisa jadi juga menginfeksi, salah satunya terjadinya peradangan, misalnya bisa sampai ke otak misalnya peradangannya seperti itu. Dan itu juga terjadi mungkin tidak terjadi pada saat habis dia mengkonsumsi, tetapi dalam beberapa waktu ke depan misalnya seperti itu. Baik, kami luruskan lagi berarti ya tadi dari penjelasan Ibu Fitri bahwa makan daging kucing tidak ada korelasinya dengan pengobatan diabetes ya, tetapi harus ada Ya, betul. pengobatan khusus ya. Seperti apa untuk informasi kepada publik? Baiknya memang datang ke klinik atau pusat fasilitas layanan kesehatan ya yang ada terdekat dengan rumah, kemudian kontrol gula darah, kemudian sesuaikan dengan obat, nanti ada dokter penyakit dalam yang akan menyampaikan obat apa yang harusnya dikonsumsi, kemudian menjaga pola makan yang sesuai, misalnya justru yang fokus itu bukan ke bahan-bahan yang bersifat protein hewani misalnya ya, tetapi lebih banyak itu adalah ke sayur, buah, kemudian membatasi konsumsi karbohidrat sederhana, kemudian aktivitas fisik. Nah, sehingga nanti gula darah juga bisa terkontrol, baik dari segi pengobatannya, kemudian juga makanannya, kemudian aktivitas fisik, dan gula darah akan menjadi normal, begitu. Baik, pola hidup sehat adalah kuncinya ya, bukan daging kucing. Terima kasih ahli gizi RCM Fitri Hudayani sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.